Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit diskusi dari Aji Priyautomo yang menuliskan implementasi pencegahan dan penangkalan terhadap warga negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang. Manusia adalah makhluk yang selalu bergerak. Pergerakan manusia berdasarkan satu tempat ke tempat yang lain yang telah terjadi semenjak manusia pertama kali diciptakan. Di zaman modern, pergerakan manusia berdasarkan satu ke tempat yang lain tidak berkurang, bahkan bisa dikatakan makin intensif terhadap warga negara Indonesia. Berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke daerah Indonesia. Namun, hak ini bukan sesuatu yang tidak bisa dibatasi, karena alasan eksklusif untuk jangka saat tertentu masyarakat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia dan bisa negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Dengan sistem pencekalan yang baik dan dapat diintegrasi langsung ke daftar pencekalan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukan kewenangannya untuk mencekal tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengaturan perlintasan orang tersebut terkait pembangunan nasional dan hubungan antar bangsa. Baik, selanjutnya sumber hukum cekal warga negara Indonesia. Sumber hukum cekal warga negara Indonesia berada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 91 sampai dengan 103. Untuk kasus pencegahan, pasal 91, Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan dan menyangkut bidang keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 92, dalam keadaan yang mendesak, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 2 dapat meminta secara langsung pada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan. Pasal 98 ayat 1, Menteri berwenang melakukan penangkalan. Ayat 2, pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan. Selanjutnya pasal 99, pelaksanaan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Pasal 100, satu penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 hari sejak tanggal permintaan penangkalan tersebut diajukan. Permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat sekurang-kurangnya a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan, alasan penangkalan, dan jangka waktu penangkalan. Yang keempat, Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 paling lambat 7 hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui sistem informasi penunjukan keimigrasian. Di sini ada peraturan orang asing ditolak sebuah negara diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Di Indonesia, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam pasal 13 disebutkan pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut. Baiklah, di sini sebagian ada kejelasan untuk terkait 1 sampai 13. Penangkalan terhadap WNI atau warga negara Indonesia. Pasal 14, setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa warga negara Indonesia tidak dapat ditolak untuk masuk wilayah Indonesia apabila dapat menunjukkan bukti kewarganegaraannya dengan jelas. Sebagai contoh kasus, pada awal 2019, Habib Rizik membuat pengakuan bahwa dia tertahan selama 2,5 tahun terakhir di Arab Saudi. Beliau yang menjadi imam besar pada Front Pembela Islam mengaku bahwa tidak dapat kembali ke Indonesia karena dicekal oleh
pemerintah Arab Saudi atas pernyataan pemerintah Indonesia. Duta Indonesia Arab menyanggah. Duta Besar Indonesia untuk Arab menyanggah di pernyataan Habib Rizik. Beliau berpendapat bahwa satu-satunya pintu komunikasi diplomatik antara pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi merupakan lewat KBRI Riyadh atau kedutaan Arab pada Jakarta. Ia balik menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengirim nota diplomatik pada Kerajaan Arab untuk mencegal Habib Rizik Syihab. Baik, kesimpulan dengan sistem pencekalan yang baik yang bisa terintegrasi pribadi ke daftar pencekalan pusat pada setiap daerah, kantor keimigrasian pada wilayah diharapkan langsung bisa melakukan kewenangannya untuk mencekal tanpa wajib menunggu lama. Pemerintah berdasarkan pusat fungsi dan peranan keimigrasian pada Indonesia merupakan penjadi pengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengaturan perlintasan orang tadi terkait pembangunan nasional dan interaksi antar bangsa. Fungsi penyekalan itu sangat krusial dalam proses hukum. Selain itu, penyekalan sebaiknya wajib diiringi akselerasi penyelesaian kasus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.